Hal paling mengerikan dari suku Dayak adalah tradisi kayau, yaitu berburu kepala. Mengayau dilakukan oleh orang Dayak. Jika pihak musuh kalah, maka kepalanya akan dipotong dan diambil sebagai bukti bahwa salah satu dari kelompok tersebut menang perang. Aksi kayau ini pernah dilakukan suku Dayak ketika berperang dengan etnis pendatang pada tahun 2000-an silam di Sampit. Bukan hanya pada etnis pendatang, hal ini juga berlaku pada sesama suku Dayak saat terjadi perang di perbatasan Kalteng dan Kaltim. Di tempat inilah perang antar suku Dayak ini semakin memanas. Kedua belah pihak berperang dengan cara saling kayau-mengayau. Apa penyebab pertikaian antara sesama Dayak ini? Berikut adalah fakta tentang perang yang terjadi antara suku Dayak Ngaju dari Kahayan Kalteng versus Dayak Kenyah dari Mahakam Kaltim. Perang antara sesama suku Dayak ini dipicu kesalahpahaman sehingga kedua belah pihak yang akhirnya memperebutkan lokasi tempat pengambilan atau memanen getah nyatu. Getah nyatu adalah bahan yang digunakan suku Dayak untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk seni kerajinan tangan. Hutan tempat pengambilan getah nyatu ini awalnya adalah lokasi Dayak Ngaju Kahayan yang terletak di antara perbatasan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tepatnya di pegunungan Purui Ayau dan Puruk Sandah. Penyerangan pertama kali dilakukan oleh pihak suku Dayak Kenyah yang dipimpin oleh panglima perang yang bernama Sangyang Hadurut dan Tinggang Koai. Daerah-daerah yang menjadi sasaran serangan kayau meliputi Gurun Tampang, Sungai Miri dan Sungai Hamputung, Pajengai, dan Sungai Beringai dan Sungai Rungan dan lain-lain. Karena mendapat serangan dari Sangyang Hadurut, pihak suku Dayak Ngaju dari Kahayan mengadakan serangan balasan kayau. Serangan balasan ini dipimpin oleh 4 panglima dari Dayak Ngaju, yaitu Undeng sebagai pimpinan perang, Teweng, Batu, dan Beneng. Keempat orang panglima perang ini berasal dari kampung Batu Nyiwu yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Para panglima yang gagah berani ini telah dipilih melalui ritual Manajah Antang. Manajah Antang adalah memanggil roh leluhur dari alam gaib dengan ritual khusus yang jika datang akan berbentuk dalam wujud seperti burung elang. Manajah Antang atau Najah Antang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang penting, salah satunya untuk meramal kemenangan atau kegagalan sebelum berangkat berperang. Manajah Antang jika dilakukan oleh suku Dayak untuk melacak musuh yang bersembunyi di hutan. Pihak Dayak Ngaju dari Kahayan mengirim prajurit kaya untuk menyerang Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dengan membawa tutuk bakaka yang berupa sabab bulu serta mandau yang artinya sebagai isyarat pemberitahuan akan diadakannya peperangan. Sabab bulu adalah sepotong bambu yang dihiasi dan ditancapkan di tanah dengan diselepi pesan khusus yang artinya pihak Dayak Ngaju dari Kahayan siap untuk menanti kedatangan kayau Kenyah. Di Tumbang Tuan, sebelah udik Tumbang Topus di Sungai Barito Hulu untuk berperang secara terbuka dan berhadapan-hadapan. Dalam melakukan serangan balasan ini, pihak Dayak Ngaju Kahayan mengirim pasukan sebanyak 200 orang dengan menggunakan 8 rege atau sejenis sampan yang terbuat dari kulit kayu yang didempul memakai damar hutan. Di pertempuran pertama, Panglima Undeng dan pasukannya mengalami kekalahan dan mereka mundur menuju desa Longbagun. Sedangkan pada pertempuran yang kedua kalinya, semua anak buah Panglima Undeng dan teman-temannya tewas terbunuh, sedangkan yang selamat dan hidup hanya para panglimanya saja, yaitu Panglima Undeng, Panglima Teweng, Panglima Batu, dan Panglima Beneng. Di pihak Dayak Kenyah juga mengalami hal yang sama. Pimpinan perang Sangyang Hadurut dan semua anggota pasukannya tewas terbunuh dalam perang terbuka tersebut. Tinggang Koai yang bunuh diri karena merasa malu telah menjadi tawanan oleh pihak musuh. Jadi, kesimpulannya, antara kedua kubu yang sedang bertikai atau berperang tidak ada yang menang maupun kalah. Perang kayau yang terjadi antar suku Dayak di pedalaman ini akhirnya diketahui oleh pihak pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Nangapinu, Kalimantan Barat.
Belanda berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan pertikaian dan menghentikan perang Kayau yang sedang terjadi. Tujuan diadakannya hukum adat ini sebagai pedoman kebersamaan untuk persatuan, pegangan serta penafsiran untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Damang Batu di Tumbang Anoy dan Tamanggung Tendang di Pulau Puruk, Bukit Batu Desa Tumbang Manange atau Upon Batu yang sekarang menjadi Kecamatan Tewah. Kedua orang tokoh masyarakat Dayak ini berinisiatif untuk melakukan pertemuan damai antara para pemimpin suku Dayak dari seluruh Kalimantan atau Pulau Borneo. Dan oleh Damang Batu, pertemuan besar tokoh-tokoh masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan tersebut disanggupi untuk dilaksanakan di rumah adat Betang milik Damang Batu yang akhirnya dikenal dengan nama Damai Tumbang Anoy atau Perjanjian Tumbang Anoy. Tumbang Anoy sebenarnya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Tumbang Anoy adalah tempat bersejarah bagi perjalanan masyarakat Dayak. Tumbang Anoy menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi mengayau pada tahun 1894. Setelah oke dan deal, maka dimulailah persiapan selama 3 tahun untuk dapat terlaksananya pertemuan besar tersebut. Adat yang rencananya akan dihadiri oleh sekitar lebih kurang dari 600 orang utusan dari seluruh penjuru Kalimantan, dan rapat akan dilaksanakan selama 3 bulan. Anggota rapat perjanjian yang mengirim utusan untuk menghadiri pertemuan damai Tumbang Anoy ini adalah utusan tetap dari seluruh Kalimantan sebanyak 125 orang. Dari Kerajaan Banjar Kayutangi oleh Pangeran Hidayatullah, utusan dari Solo sebanyak 3 orang. Para pemimpin dari seluruh suku Dayak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat berjumlah sebanyak 60 orang. 1 orang dari masing-masing suku terkecuali Brunei yang pada saat itu berada di bawah jajahan Inggris. Utusan dari Kesultanan Kalimantan Barat yaitu Raden Mas Brata Kusumajaya. Utusan dari pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Nangapinu dihadiri oleh Kontroler C.W. Arnett. Perjanjian Tumbang Anoy dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894 yang tertulis dalam buku sejarah Kabupaten Kuala Kapuas. Sedangkan menurut masyarakat Tumbang Anoy, rapat berlangsung pada tahun 1883 yang hampir bersamaan dengan meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Tetapi dalam buku sejarah Kalimantan Barat, rapat damai Tumbang Anoy terjadi pada tahun 1894. Setelah rapat berakhir dengan sukses selama lebih kurang dari 3 bulan, menetapkan kesepakatan dalam 2 hal, yaitu yang pertama, menghentikan secara menyeluruh permusuhan atau pertikaian antar suku Dayak atau Kayau-Mengayau dan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Kedua, menetapkan hukum adat yang berlaku sama untuk seluruh masyarakat suku Dayak di seluruh Kalimantan. Your team destroyed a turret!